Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 20 bulan September 2024. Kita kembali membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas adalah MLPL dan APII ya. Kita akan melihatnya dari sudut pandang value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun sebagai edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai pola pemikiran yang berbeda. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, karena tujuan kita adalah sesuai dengan data yang tersedia. Yang pertama itu MLPL ya, multipolar. Semula mereka ini adalah retail elektronik, tapi sekarang sudah meliputi berbagai segmen. Ada retail, ada investasi, perseroan, bidang mereka semula ini retail elektronik, namun sekarang berevolusi menjadi perusahaan investasi strategis dengan cakupan bisnisnya yaitu retail, telekomunikasi, multimedia, dan teknologi, serta bisnis lainnya dan investasi ya. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, bisa dikirimkan ke nomor rekening yang tersedia ya. Saya juga sudah membuat playlist yang sudah saya letakkan linknya di deskripsi untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2. Data yang kita dapatkan di MLPL ini bahwa keuntungannya di triwulan 2 ini adalah 5% ya. Berarti masih termasuk dalam kriteria keuntungannya masih dalam kriteria kecil ya. Kemudian dari segi valuasi ya, harga sekarang ini 94. Kalau kita bandingkan dengan nilai perusahaannya ini ya, harga sekarang ini ada diskon 64%. Berarti untuk maksimal harga ini ya, maksimal harga ini ada sekitar 164. Jadi ada kemungkinan untuk bagger ya, bahkan mungkin multi bagger. Yang kedua, dibeli di sekarang ini kita juga masih punya diskon 29%, sehingga untuk perusahaan ini, kalau menurut saya ya, opini saya bahwa perusahaan ini kita punya diskon membeli sekarang ya, ini kita punya diskon 29% dan ada kemungkinan untuk bagger atau multi bagger. Namun konfirmatornya untuk dividen ini perusahaan belum membagikan dividen, sehingga ya untuk kita ya, valuasinya murah tapi tidak didukung oleh dividen. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ya, perusahaan ini dari segi ketahanannya di sini bahwa yang pertama free cash flow-nya 2%, ini berarti termasuk kecil ya. Kemudian sudah lebih dari 0, artinya plus tetapi masih di bawah 5%. Kemudian juga di sini concern kita adalah hutang dari vendor ataupun dari rekanan ini hampir 2 kali lipat. Jadi di sini yang titik fokusnya di sini ya, bahwa hutangnya kepada vendor ini hampir 2 kali lipat. Kemudian concern berikutnya adalah kepemilikan non-warkatnya, retailnya ini 41%, sementara sahamnya ada di KISA ini 57%, hampir lebih separuh, sehingga saya mengkategorikannya untuk retail ini yang sudah 40%, ini sudah berada di titik awas ya, artinya sudah perlu berhati-hati lagi kalau nanti misalnya pengendali malah nanti juga melego sahamnya ke bursa ya.
Sehingga dari yang kita dapatkan ya, data yang kita dapatkan, saya mengambil sebuah kesimpulan sementara bahwa berdasarkan keuntungan yang 5%, berarti kita tetap mesti menunggu IPS-nya ini harus meningkat dulu yang pertama ya. Kemudian dari segi valuasi tadi tidak ada masalah ya. Sehingga di sini concern berikutnya ini adalah hutang kepada vendor ya. Yang lainnya sudah oke, hutang kepada vendor ini harus membaik ya. Dua ini dulu concern kita. Kenapa DPR-nya, kenapa dividen tidak kita bahas? Karena kalau dua ini menjadi lebih baik, mungkin nanti baru bisa kita pikirkan tentang dividennya. Karena apa? Di sini kita lihat bahwa keuntungannya yang 5%, berarti kan mestilah IPS-nya dulu yang naik, baru bisa kita memikirkan kelanjutannya tentang dividen ya. Jadi dua ini concern pertama kita, IPS-nya dan hutang kepada vendor ya. Kalau dua ini bisa diperbaiki, tentu saja nanti dividennya bisa kita lihat lebih jauh ya. Yang kedua, APII, Arita Prima Indonesia ya. Kita punya dua data untuk Arita Prima Indonesia, yaitu di triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 itu untungnya 6%, triwulan 2 untungnya 7%, berarti ada peningkatan keuntungan 1%. Dari segi permodalan ini ada terjadi peningkatan ya, dari 366 ke 374. Keuntungan juga naik dari 22 ke 27. Harga ini turun, ini berarti lebih bagus kalau menurut pemahaman kita sebagai investor, ini lebih bagus ya. Kemudian dari segi aset lancar juga meningkat, hutang ini ada meningkat ada turun. Jadi kesimpulan sementara saya bahwa perusahaan ini terjadi ada perbaikan kinerja ya. Baik, dari harga sekarang dibandingkan dengan modal perusahaan ini kita punya diskon 53% ya. Kalau kita bandingkan dengan maksimal target harga ya, maksimal target harga ini di sekitar 740-an, berarti ada lagi sekitar 150% ya. Jadi target harga maksimal ya di PBV 2 itu sekitar 153%, ada kemungkinan untuk bagger ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua kita melihat dari segi maksimal beli ya, kita punya diskon 35%. Berarti untuk valuasi perusahaan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita beli sekarang kita punya diskon 35% dan ada kemungkinan untuk multi bagger. Namun juga seperti saham MLPL tadi, perusahaan belum membagikan dividen juga. Ya. Yang permasalahannya di sini adalah, yang menurut saya di sini adalah dari segi ketahanan perusahaan, ada satu data yang termasuk concern kita, yaitu free cash flow-nya ini minus ya. Free cash flow-nya minus 4%. Sehingga menurut saya pribadi, kenapa perusahaan belum bisa membagikan dividen? Satu, keuntungannya masih kecil di bawah 10%. Yang kedua, free cash flow-nya minus. Yang lain-lainnya tidak ada masalah ya semuanya. Sehingga kalau menurut saya pribadi ya, berdasarkan data yang kita dapatkan ini, yang pertama kita IPS-nya ya di sini. Untuk perusahaan ini kita menunggu IPS-nya. Seperti juga saham MLPL tadi ya. IPS-nya dulu meningkat sampai di atas 10%.
Kalau dari segi harga ini sudah tidak masalah ya. Kemudian lagi yang berikutnya adalah free cash flow 2 ya. Kalau boleh kita membandingkan antara APII dengan MLPL ini dari dua data yang kita dapatkan, APII MLPL ini free cash flow-nya juga mendekati. Di sini untuk MLPL hanya tadi free cash flow-nya. Jadi untuk di triwulan berikutnya kita tentu menunggu apa tadi? IPS-nya dan free cash flow-nya membaik. Sementara dividen tentu saja nanti kalau keduanya membaik, maka kalau IPS-nya membaik dan free cash flow-nya membaik, tentu saja nanti baru bisa perusahaan untuk mengalihkan perhatian menuju ke perbaikan dividen. Demikian pembahasan kita untuk dua saham ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.